Halo guys, welcome back with me. Hari ini adalah hari yang alhamdulillah good dan amazing. Ini kita lagi libur ya. Jadi kita di rumah aja. Nah, jadi ini adalah vlog natural aku maybe 5 minutes or maybe more. Jadi aku mau bilang guys, demo yang sudah berlangsung ya di tanggal 25 Agustus itu ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang itu tuh sesuatu yang sebenarnya kita harus benar-benar apa ya, we can say kita harus bisa mendukung demo itu. Karena kenapa gitu ya, karena kita sudah tahu ya banyak hal-hal yang janggal di pemerintahan, bahkan pejabat-pejabat yang sudah, ya kalian pasti tahu lah ya, kita nggak perlu ungkapkan namanya gitu ya. Dan saat ini kita lagi dihebohkan dengan Bapak Menteri atau calon menteri atau mantan ya, nah kita say mantan menteri Bapak Nadiem dengan korupsi di bidang, ya katanya sekitar 1 miliaran dengan korupsi laptop gitu ya guys. Sebenarnya aku nggak tahu ya, soalnya Nadiem itu kan dia menjabat nggak sampai 1 periode sebagai menteri. Nah ini bisa saja Nadiem itu dituduh atau mungkin dia adalah bagian dari korupsi itu ya gitu, saya nggak tahu. Karena semua di media itu kita jangan telan secara apa ya, mentah-mentah media itu ya, karena kita nggak tahu ya. Secara logika dia itu adalah founder dari Gojek gitu ya, otomatis apa sih yang mau dia ambil di gitu ya, korupsi itu gitu. Sedangkan dia itu secara profit dari perusahaan dia aja dari Gojek itu seharusnya udah banyak gitu ya, pundi-pundi keuangan. Tapi kalau memang sifatnya kayak korun, mungkin saja itu akan tetap kurang bagi dia gitu. Nah itu adalah hal yang sebenarnya penuh tanda tanya, apakah memang dia adalah pelakunya ataukah dia yang tertuduh. Oke maaf ya guys, dia lagi ini. Nah itulah yang menurut saya tuh kita tuh harus bisa guys menganalisis atau bisa mempertimbang hal-hal apa yang sebenarnya benar di media itu gitu. Ataukah itu hanya sebuah pengalian isu, karena kalian tahu kan saat ini isu ke DPR itu sangat red thread gitu ya. Jadi itu merah banget gitu. Jadi di sini apakah dengan adanya isu si Nadiem ini memberikan alih isu gitu ya. Nah itu yang perlu kita cermati gitu ya. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, apa yang harus kita perbuat terkait masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini gitu ya. Seharusnya kita harus menjadi warga negara yang bijak dan pintar gitu ya. Kalau kita bilang netral itu kemungkinan kalian mendukung mereka melakukan banyak hal keburukan gitu ya. Kalian netral, oke, menjadi netral aja deh, kita nggak milih siapapun. Tapi ketika kalian netral dan kalian tidak melakukan apa-apa, itu sama saja kalian mengakui atau mengiyakan tindakan-tindakan yang merugikan negara gitu. Coba deh kalian pikirkan. Kalian tahu kan kasus yang korupsi di apa itu ya, di perusahaan apa yang dia itu sampai uangnya itu di display di Kejagung 1T ya. Nah 1T, bayangkan itu tuh selama ini perampasan aset dari orang-orang yang korupsi itu